Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Dalam minggu ini sebagai bagian dari rangkaian doa syafaat malam, kita akan merenungkan beberapa kata-kata atau ucapan yang mungkin menarik atau tidak Anda duga sebelumnya yang ada dalam Alkitab. Mari kita merenungkannya sebagai bagian dari kita bersyafaat malam ini. Salah satu acara televisi favorit saya adalah MasterChef. Secara khusus MasterChef Australia, karena saya kurang suka dengan MasterChef seri-seri lainnya. Menurut saya MasterChef Australia adalah cara memasak yang paling bagus dan inspiratif. Tidak menjual drama yang tidak perlu seperti juri yang jutek dan senang merendahkan peserta. Saya sangat suka dengan cara jurinya ketika harus mengkritik pedas tetapi tetap mendorong secara positif. Nah, setelah mengikuti acara ini hampir selama 11 tahun, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa kesalahan peserta yang bisa dikategorikan sebagai dosa yang tak terampuni. Yang kalau dilakukan apapun hasil masakannya, pastilah si peserta itu akan pulang atau gugur. Salah satunya adalah menyajikan masakan yang ternyata protein dagingnya masih mentah, khususnya daging babi atau daging ayam. Pastilah, semenarik apapun tampilan masakannya, seenak apapun rasa bahan-bahan lainnya, begitu kedapatan daging babi atau daging ayam yang dihidangkan masih mentah, serta itu akan langsung dipulangkan atau gugur. Itulah contoh dari dosa yang tak terampuni di dunia MasterChef. Nah, bagaimana dalam Alkitab? Adakah hal yang dapat dikategorikan sebagai dosa yang tak terampuni? Dan rupanya menurut Matius pasal 12 ada, saudara. Yaitu menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 sampai 32 berbunyi demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Wow, menyeramkan sekali, saudara. Apa maksudnya ya? Mengapa pula Yesus mengatakan bahwa bahkan menentang anak manusia atau Yesus sendiri saja masih bisa diampuni, tetapi menentang Roh Kudus tidak? Nah, ada yang mencoba menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan konsep Tritunggal atau Trinitas. Bahwa menghujat Roh Kudus ya berarti menghujat Allah sendiri. Tapi mengapa menghujat anak manusia atau Yesus justru malah dikatakan dapat diampuni? Nah, saya berpendapat bahwa teks ini tidak ada urusannya dengan soal Tritunggal atau Trinitas. Dan untuk memahaminya kita harus membacanya dalam konteksnya, yaitu konteks Matius 12 ayat 22 sampai 37, di mana terjadi sebuah perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Asal muasalnya adalah kegusaran mereka ketika Yesus menyembuhkan seorang yang bisu. Dan ini bukan pertama kali orang Farisi gusar kepada Yesus, karena sebelumnya mereka sudah gusar, sudah kesal ketika Yesus membiarkan murid-muridnya melanggar hukum Sabat. Bahkan Yesus sendiri kemudian menyembuhkan orang di hari Sabat, yang buat orang Farisi adalah sebuah pelanggaran. Maka dari itu mereka kemudian menyindir Yesus dan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit tersebut dengan kuasa dari Beelzebul, penghulu setan. Maka gusarlah Yesus. Tapi agaknya kegusaran Yesus bukan pertama-tama karena ia dituduh bekerja sama dengan Beelzebul. Kegusaran Yesus yang utama adalah karena orang-orang Farisi lah yang menuduhnya demikian. Mengapa demikian? Mengapa Yesus gusar? Karena orang-orang Farisi inilah yang harusnya lebih mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh firman Allah. Mereka adalah para guru yang terhormat, memahami betul apa yang diajarkan kitab suci. Karena itu Yesus tidak habis pikir mengapa mereka bisa-bisanya menuduh Yesus bekerja sama dengan Beelzebul untuk mengusir setan. Bukankah itu seperti kata pepatah iklan, jeruk makan jeruk?
Para orang Farisi seharusnya tahu benar bahwa apa yang mereka tuduhkan itu keliru, tetapi mereka tetap melakukannya. Cara berpikir orang Farisi ini menurut Yesus adalah cara berpikir atau logika yang ngawur, atau kata orang Jawa pekok, karena mereka lakukan itu hanya demi kepentingannya sendiri. Bagi Yesus justru lebih masuk akal kalau ia dihujat atau ditolak oleh mereka yang memang tidak mengenal firman Allah. Tetapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tahu betul apa yang menjadi kebenaran firman Allah, dan mereka lakukan demi kepentingannya sendiri, ego sendiri, agaknya inilah yang Yesus maksudkan dengan menghujat Roh Kudus, yaitu mengetahui kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Allah, namun tidak mengakuinya, malah menolaknya. Dan inilah memang bentuk dari dosa yang istilah Yesus tak terampuni. Mari kita berdoa, saudara. Pertama, mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, agar mereka juga diberikan anugerah untuk bisa berpikir dan bertindak dengan benar. Untuk berpikir, bertindak bukan hanya demi kepentingannya sendiri, tapi demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Mari kita berdoa untuk para pemimpin dan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Untuk para pemimpin tokoh agama yang punya pengaruh besar di antara masyarakat. Supaya mereka tidak menggunakan agama atau ajaran agama hanya demi kepentingan pribadi atau politik yang sempit. Tapi sungguh-sungguh mau mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama. Agar mereka tidak memanipulasi ajaran agama demi kepentingan-kepentingan yang tidak baik, tetapi mau bekerja sama mewujudkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Mari kita naikkan doa juga bagi setiap kita yang bagi diri kita sendiri, untuk setiap pergumulan kita, baik pergumulan karena kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, karena berbagai masalah yang kita hadapi di tengah keluarga. Mohonkan apa yang baik dari Tuhan, tetapi juga memohonlah agar Tuhan menganugerahkan hati yang mau terbuka untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon dalam doa-doa pribadi kami. Kami percaya Kau akan menguatkan kami, Kau akan senantiasa memberikan yang baik dari apa yang seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Karena itu terus anugerahkan kami hati yang lapang untuk menerima anugerah-Mu. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang dalam berbagai kelemahan karena sakit penyakit, karena kondisi mereka yang harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Henry Darmawan, untuk Ibu Titin Susiani, untuk Saudara Andion, untuk Ibu Dewi Badola, untuk Ibu Christine. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan, memulihkan mereka. Dan kini biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, hanya dengan anugerah Tuhan,
agar besok kembali kami bangun dengan kesegaran baru, dengan panggilan baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.